Ternyata pemberani aku salah buka. Gimana dong nanti dimarahin Mas Reza? Aduh. Pemberani, dunia digital semakin berkembang ya. Tidak cuma perkara komunikasi dan urusan IT. Belanja pun kini sebagian besar sudah dilakukan secara online. Angka belanja online nasional pun terbilang fantastis pemberani. Tahun 2020 lalu saja, angka transaksi e-commerce nasional mencapai 266,3 triliun rupiah. Nah, pemberani, jangan cuma bisa belanjanya aja. Yuk, hari ini kita rasakan langsung bagaimana menantangnya tugas seorang kurir barang di perusahaan ekspedisi. Perkenalkan nih pemberani, Pak Tio, kepala gerai di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, yang sedang sibuk memilah timbunan paket. Jadi ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi kita foto aja nih Mbak. Oh oke. Nah, Ini proses pertamanya. iya, ini proses pertama Kak. Berarti kayak scan-scan barang-barang yang baru masuk. Iya, Kakak mau coba? Mau. Ini aja Kak, pertamanya Kakak tuang dulu Kak. Ya. Ah. Keranjang-keranjang itu. Oke. Tuang ke sini aja. Oh, ini barang yang baru masuk ya? Iya, ini barang baru masuk. Nanti Bapak Kakak tuang ke sini aja nggak apa-apa. Oke siap. Jadi proses pertamanya gitu pemberani. Barang-barang yang baru masuk itu harus di-scan satu-satu. Ini aku mau ngambil dulu yang baru masuk. Saya pun langsung membantu Pak Tio memindai semua paket ini. Meski kelihatannya mudah, ternyata proses ini butuh ketelitian tinggi pemberani. Tidak boleh ada kesalahan di proses ini. Oke, pertama kita scan dulu barcode-nya. Oke. Maka Kenapa itu? nol. Nah, Itu kenapa? timbangan ini dibacanya nol. Nah, jadi jangan ketika Kakak Oh. taruh paket, angkat tangannya. Oke, siap. Baru di-scan foto. Oh gitu. Nah, dia akan muncul. Ternyata susah-susah gampang ya. Kirain cuma tinggal scan barcode ini keluar. Ternyata ini harus ditimbang juga beratnya. Belum juga selesai dengan tumpukan paket pertama ini, sudah datang satu mobil besar lagi yang mengantarkan paket-paket baru. Ya, Bantu itu aja dulu Kak bikin itu. apa tuh? Itu barang baru datang. Baru datang? Iya, baru datang. Waduh. Terus membongkar. Oke, saya lari. Baru datang ya Mas? Saya bantuin ya. Wih, banyak juga paket yang datang dalam sehari ya. Di sini semua pekerjaan dilakukan secara manual. Jadi butuh waktu dan tenaga pemberani. Lumayan ngangkat barang-barang yang baru datang ini. Jadi ini adalah barang-barang yang baru datang dari pusat, terus ke sini harus disortir-sortir lagi, di-scan lagi barcode-nya, baru nanti bisa diproses untuk pengiriman. Terus dikemanain? Oh, dibuka-bukain satu-satu. Wah, meski sudah berusaha bekerja secepat mungkin, rasanya paket-paket ini tak ada habisnya. Bayangkan saja pemberani, di gerai ini saja dalam sehari bisa datang hingga 10.000 paket. Wow, maka nggak heran kalau dalam sehari bisa mengantarkan hingga 2 juta paket per hari ke seluruh Indonesia pemberani. Bahkan kalau lagi Harbolnas nih, jumlahnya bisa melonjak hingga 3 kali lipat loh. Setelah ininya dibuka, ditumpukin ke situ, digabung sama yang lain. Super sekali ya kerjanya ini. Setelah proses scan selesai, tugas berikutnya sudah menunggu, yaitu mensortir barang sesuai wilayah pengantarannya. Barang-barang yang udah tadi di-scan barcode-nya, sekarang kita cocokin sesuai dengan tujuannya. Nah, di situ udah ada masing-masing kotanya, jadi kita cemplungin aja di keranjang-keranjang sesuai sama alamat. Kita harus ekstra teliti saat mensortir barang. Semua paket harus dipisah-pisahkan sesuai nama daerah di keranjang ini. Oke, berarti taruh di mana nih, Mas? Taruh di padang.
Karena itu Cirebon. Iya. Oh, ini deket sama Cirebon. Oke. Jadi gitu pemberani. Di sini tuh udah ada nama-nama kotanya. Di sini ada Cirebon, Brebes, Tegal dan lain-lain. Dan masing-masing itu punya inisial kayak gini, Cirebon CBN. Jadi kita cocokin sama yang ada di ininya, di barangnya ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Kita taruh sini. Lanjut ambil yang di. Iya, ambil. Agar lebih akurat, proses sortir juga dibantu aplikasi yang terkomputerisasi. Nah, kode digital ini nantinya bisa kita scan. DPK mana DPK nih? Jauh. Salah. Salah. Oh, itu ada bacaan. Iya. Ada ininya, dia Kan bersuara ya. di Lampung. Nah, ini sedangkan ini tujuannya Kudus. Oh, Kita gitu. ke sana. Oh, ternyata penyortirannya itu super banget ya, berkali-kali biar nggak salah alamat. Wah, banyak yang paket yang datang bisa melonjak berkali-kali lipat setiap event e-commerce datang. Biasanya setiap tanggal-tanggal cantik setiap bulan. Nah, proses kayak gini tuh berapa lama sih Mas biasanya? Kalau untuk proses berapa lamanya kita nggak bisa nentuin Kak, karena sebanyaknya paket kita ikutin pulangnya pun ikutin sebanyaknya paket. Paket serius? itu keluarnya besok pagi ya kita pulang besok pagi. Jadi paket-paket ini sebelum ini di sini benar-benar bersih kita nggak akan pulang. Wah, para karyawan pun seringkali harus lembur. Karena bila tidak, akan ada banyak barang yang terlambat sampai ke tangan pemesan. Setelah semua barang tersortir, paket-paket ini lalu dikemas dalam karung untuk mempermudah pengantaran. Nah, sekarang saya akan melakukan tugas yang paling menantang nih, yaitu menjadi kurir pengantar barang ke rumah pelanggan. Wah, datang lagi Mas. Berani jadi kurir? Berani dong, ditantangin. Jadi kurir. Udah nih. Oke. Sekarang Dong. siap. Oke, jadi setelah penyortiran, sekarang waktunya pengiriman. Oke, mana aja yang harus dikirim, Mas? Ini. Saya berangkat bersama Mas Reza yang sudah berpengalaman menjadi kurir di sini. Para kurir sudah punya wilayah tugas masing-masing. Aduh. Hampir jatuh nih, Mas. Oke, let's. Ini kita masukin ke sini ya, ke tasnya ya. Wah, ini udah penuh, Mas. Oh, udah penuh, nggak bisa lagi. Oh iya, aku yang ini ya. Hampir lupa. Jadi nanti pisah sama Masnya. Nih, motor aku nih. Langsung aja kita taruh. Gimana bukanya nih, Mas? Oh, gini ya. Oke, masih banyak space yang tersisa. Langsung aja kita masukin. Gede banget. Ini masukin sini, Mas. Oh, ini nggak diplastikin tadi? Oke, di depan, Pak. Oh, di depan? Oke. Kirain cuma di kanan kiri doang, tapi ternyata di depan masih mau diisi barang dong. Oke, baik, Mas. Siksa aja, Mas. Yuk. Paket sudah ditata rapi, perlengkapan berkendara juga sudah siap. Saatnya saya berangkat mengantarkan paket Anda pemberani. Tutup ya? Iya. Oke. Nyangkut. Oke. Belum apa-apa aja udah gerah banget, apalagi kita keliling-keliling, mana cuaca panas banget ya kan? Iya, mana Oke, cuaca. saya sudah siap. Oke. Let's go. Nih, Mas. Oke, helm dulu. Saya harus berjibaku di tengah kemacetan ibu kota dan teriknya matahari yang menyengat. Tapi saya, Mas Reza, dan seluruh pasukan kurir di Indonesia tak pernah menyerah. Hanya satu misi kami, ratusan paket ini harus sampai dengan selamat ke tujuan. Wah, membawa sekitar 100 hingga 300 paket per kurir sekali jalan ternyata cukup menantang pemberani.
Motor jadi lebih sulit dikendalikan karena beratnya beban yang dibawa. Ternyata susah-susah gampang bawa motor pakai gembolan kayak gini di kanan kiri. Biasanya kan aku kalau naik motor cuma ya udah gitu motor sama orangnya aja ya. Ini sama gembolan jadi kayak goyang-goyang gitu. Sesampai di wilayah antar saya pun bingung karena jalanan yang sangat padat. Bahkan nomor rumah tak terlihat. Wah, baru juga sekali trip saya sudah nyasar alias salah jalan pemberani. Wah, ini dia akhirnya nomor 45 ketemu juga. Oke, kita parkir dulu. Lepas helm dulu kali ya sebentar. Beneran ngap banget. Aduh, kacau rambutnya udah lepek semua. Oke. Nomor 45. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengambil paketnya. Panik karena nyasar di tengah cuaca panas seperti ini membuat keringat mengucur di sekujur tubuh. Oke. Yang mana ini paketnya? Beneran ngap banget. Bentar ya, gerah banget sumpah. Sesampai di rumah pertama, saya langsung mencari paket milik pelanggan. Tapi saya malah salah membuka packingan paket. Aduh. Jadilah saya kebingungan mencari-cari barang milik konsumen ini. Harusnya semua paket ini saya tata dulu sesuai alamat terdekat agar pengantaran bisa berjalan lebih cepat dan tidak berubah rumit seperti ini. Kayaknya nggak ada deh, bentar. Wah, ternyata pemberani aku salah buka. Gimana dong nanti dimarahin Mas Reza? Aduh. Paket. Paket. Oh, paket, Bu. Paket, Bu. Iya, Bu. Aku foto dulu boleh ya, Bu? Sebagai, ya. Aduh. Udah. Oke. Akhirnya, paket pertama saya sampai juga ke tangan pembeli. Lanjut, kita antarkan paket-paket lainnya. Wah, ini dia langsung dapet. Tuh nggak muter-muter kayak tadi ya kan? Oke, langsung aja. Cepet lagi ah, gerah. Oh iya, jangan lupa para kurir wajib mengkonfirmasi penerima bahwa barang yang mereka pesan sudah sampai dengan baik. Paket atas nama Shen. Ya. Siap. Ini ya Mas, boleh difoto dulu Mas? Kasih ya Mas. Satu hal yang saya pelajari, mengenali dan menghafalkan wilayah pengantaran wajib hukumnya pemberani. Kalau tidak, drama salah alamat akan bolak-balik terjadi. Seperti saya ini, menuju ke rumah kedua pun saya nyasar lagi. Padahal jaraknya terbilang dekat dengan rumah pertama. Para kurir juga harus punya stok sabar ekstra, terutama bila pemilik rumah tak kunjung keluar untuk menerima paketnya. Seperti ini misalnya, saya harus menunggu lebih dari 5 menit hingga si penerima muncul menerima paketnya. Oh di sana. Nah, siap. Ini silakan Kak, boleh difoto dulu. Ya. Oke, makasih ya Kak. Nah, pemberani, Anda dan saya juga bisa loh membantu meringankan beban kerja para kurir. Caranya sederhana, tuliskan alamat rumah dan telepon Anda dengan lengkap dan jelas, sehingga para kurir mudah mencarinya. Kalau dipikir-pikir dari tadi saya muter-muter gitu, karena alamatnya itu banyak yang nggak sesuai nih sama yang tertera di paketnya. Nah makanya nih untuk pemberani yang ada di rumah, kalau misalkan mau pesan barang-barang online,
please banget untuk masukin alamat yang benar dari mulai nomor rumah, nama gang atau jalan, kelurahan, kecamatan, kode pos, pokoknya harus lengkap. Baru beberapa paket saja saya antarkan, lelahnya bukan main. Apalagi saat Harbolnas tiba, para kurir bisa membawa hingga 500 paket per hari loh pemberani. Gerah banget. Tuh udah panas, terus pakai masker, bener-bener engap, susah nafas. Dan kalau tadi saya nanya sama Mas Reza ya, salah satu kurirnya, itu dalam sehari itu bisa ngirim paket tuh 100 sampai 150. Bahkan kalau misalkan lagi event bisa 500 paket dalam sehari. Kebayang nggak sih pemberani? Ini aku aja baru 5 paket loh, udah kayak mau nyerah gitu bawaannya. Kayaknya harus istirahat dulu ya nggak sih? Tenggorokan kering dan perut keroncongan mulai saya rasakan. Padahal menurut Mas Reza, setiap hari setidaknya 150 paket harus ia antarkan per hari. Itu membuat ia bahkan tak sempat beristirahat. Saat pesanan melonjak atau terkendala hujan, Reza bahkan pernah bekerja 24 jam penuh. Ngedengerin ceritanya Mas Reza, saya jadi terharu gitu. Nggak kebayang kalau jadi Mas Reza setiap hari tuh harus kerja di luar dari pagi sampai tengah malam. Jangankan waktu istirahat gitu, waktu makan aja nggak ada. Hari sudah semakin sore, saya harus kembali ke gerai karena ada beberapa barang yang harus dikembalikan kepada pengirim. Sayangnya, ada saja kendala terjadi. Kali ini rusak ban pemberani. Ban sepeda motor saya kempes, tapi tak ada tukang tambal ban di sini. Aduh, berat sekali rasanya mendorong motor dan barang bawaan ini. Aduh, istirahat dulu. Aduh. Parah banget. Beneran ya, kerja jadi kurir tuh sangat susah. Baru juga nganter barang sedikit, tapi udah ada aja halangan yang bikin semuanya terhambat. Wah, meski kadang luput dari perhatian kita, profesi kurir ini sangat menantang. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di jalanan. Mulai dari kendala teknis seperti ini hingga resiko kecelakaan. Akhirnya, ban saya selesai ditambal. Sekarang saya harus bergegas kembali ke gerai. Lelah sudah pasti pemberani, padahal saya bekerja hanya sejak pagi hingga sore hari. Terbayangkan lelah yang harus ditanggung teman-teman kurir lainnya, yang harus bekerja hingga malam hari demi mengantarkan paket hingga ke tangan Anda. Mas Tio. Kak Dinda, gimana Kak? Aman sih, tapi ada beberapa barang nih yang harus saya balikin karena alamatnya nggak jelas gitu, Mas. Oh, oke. Jatuhnya retur ya? Iya, retur. Nanti Yaudah. biar saya kembalikan aja ke OS-nya. Yaudah nih, barang-barang yang retur Oke, ya, siap. Mas ya. Saya bawa masuk nih Kak ya? Iya, berarti tugasnya udah selesai, Mas. Iya, udah selesai. Syukurlah, makasih ya, Mas ya. Makasih Kak. Nah, saya bawa ya. Iya. Aduh. Ternyata seperti itu sehari jadi kurir. Ini saya baru sehari ya, belum kurir-kurir benerannya yang emang setiap hari kerjanya seperti ini. Harus berangkat dari pagi, pulang tengah malam. Belum bisa pulang kalau misalkan barang-barangnya itu belum terkirim semua dan itu jumlahnya bisa ratusan. Dan harus panas-panasan, harus hujan-hujanan, waktu istirahat pun nggak ada. Jangankan istirahat, makan pun dicicil. Mereka tuh nggak bisa makan berat gitu. Jadi harus ngemil-ngemil sambil di jalan, sambil nganterin barang-barangnya. Super sekali. Tapi ternyata saya tahu dan lebih menghargai. Biasanya kan kalau kita belanja online kan kita taunya simple ya, tinggal klik terus barang sampai di rumah. Ternyata di balik itu semua ada orang-orang hebat yang mengantar barang itu selamat sampai rumah kita masing-masing. Berani coba? Coba kalau berani.